Selamat pagi semuanya, anak-anak Miss. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa belajar dalam pembelajaran online ya. Nah, hari ini Miss akan menerangkan materi baru, yaitu pada kelas 10 pada pembelajaran PPKN. Nah, beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang bab 1, yaitu salah satunya adalah di bab 1 itu kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggara pemerintah negara. Nah, jadi kita akan masuk di bab 2. Bab 2 ini kita akan membahas tentang materi baru lagi, yaitu judulnya ini dari bab 2 ini adalah Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di situ kita akan membahas tentang undang-undang yang mengatur tentang wilayah negara. Kita akan membahas tentang warga negara, kita akan bahas tentang penduduk, agama, kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Nah, itu yang akan kita bahas dari bab 2 ini. Oke, Nak Miss. Nah, jadi setelah mempelajari bab ini, Miss harapkan anak-anak Miss mampu menerima materi yang Miss sampaikan. Oke, apabila anak Miss kurang paham, anak Miss bisa bertanya kepada Miss. Nah, jadi anak-anak Miss, sampai saat ini bangsa Indonesia ini memang sudah diberikan nikmat kemerdekaan. Oke, kita anak Miss beberapa atau ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, Indonesia ini pernah dijajah oleh negara Belanda, lalu Jepang, dan banyak negara lainnya. Nah, banyak sekali perjuangan yang dilakukan oleh para pendiri negara untuk mempertahankan kemerdekaan, berjuang membela negara, berjuang supaya negara kita ini merdeka. Nah, jadi hasil dari perjuangan para pahlawan yaitu adalah negara Republik Indonesia yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi itulah hasilnya negara kita merdeka. Nah, jadi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dibuatlah peraturan perundang-undangan. Nah, jadi oleh karena itu memang sudah sepatutnya kita sebagai warga negara, kamu, Miss, dan semuanya warga negara menerima. Kita harus bersikap peduli terhadap apa, Miss? Ya, terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan hanya saja kita berdoa kepada pahlawan kita membayar pajak kepada negara. Nah, salah satunya juga yang harus kita lakukan adalah peduli. Lalu kita menaati tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, oke, baiklah. Yang pertama, anak-anak Miss bisa lihat gambar yang Miss tampilkan pada slide ini ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang yang pertama ini, kita akan membahas tentang A, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ini ya wilayah kita. Miss bisa lihat di slide ini negara kita, nak. Terlihat dalam peta. Oke. Di sini anak Miss bisa amati. Di sini ada Pulau Sumatera, ada Kalimantan, ada Papua, ada Sulawesi, dan Pulau Jawa. Nah, kira-kira daerah kita, Provinsi Kepulauan Riau, letaknya di mana? Nah, tentu anak Miss pasti tahu ya. Sudah belajar IPS waktu kelas 9. Nah, pasti guru IPS-nya sudah memberikan penjelasan. Nah, jadi anak-anak Miss bisa amati nih peta ini.
Oke, mungkin anak Miss sudah tidak asing lagi dan anak Miss sudah tahu letak Jakarta di mana, Papua di mana, Palembang di mana, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan membahas tentang pengertian wilayah negara. Nah, ini dia wilayah kita. Ini wilayah negara kita nih. Nah, Miss bisa amati wilayah kita ini, wilayah NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi wilayah negara itu adalah bagian muka bumi dari tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Nah, jadi wilayah negara adalah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi contohnya daratan, lautan, dan ruang udara. Nah, jadi di mana suatu negara itu memang memiliki kedaulatan. Kedaulatan seperti kekuasaan penuh atas wilayah negaranya, meliputi contohnya tanah, air, kita punya sungai, kita punya laut, udara. Nah, kita semua punya Indonesia. Nah, jadi pada dasarnya semua sungai dan danau di bagian wilayah tanahnya itu termasuk wilayah negara kita. Nah, jadi termasuk tadi Miss bilang seperti danau, gunung, hutan, dan lain sebagainya itu termasuk wilayah kita. Nah, itulah tadi pengertian dari wilayah negara. Oke. Di sini Miss bisa amati slide yang Miss tampilkan. Di sini adalah pengertian wilayah negara. Nah, jadi Miss bisa lihat di sini. Wilayah negara itu adalah bagian muka bumi, daerah, tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Nah, jadi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 25A disebutkan bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berarti Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, wilayah negara, Miss sudah lihat di slide selanjutnya ini. Jadi kesimpulan dari yang nomor 2 ini seperti danau, tanah, air, beserta seisinya ruang Indonesia ini adalah milik NKRI, yaitu milik negara kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup wilayah negara. Nah, jadi di sini kita akan membahas yang pertama itu ruang lingkup wilayah negara. Yang pertama, memiliki wilayah yang strategis baik secara geografis maupun iklim. Yang kedua, ruang lingkup wilayah negara ini adalah terletak antara benua Asia dan Australia dan dua samudra Pasifik dan Hindia. Nah, jadi serta terletak di daerah Khatulistiwa. Yang ketiga, Kepulauan Indonesia ini merupakan bagian terbesar dari benua maritim. Nah, yang keempat, selain meteorologi, Kepulauan Indonesia ini memiliki fungsi sebagai sistem sirkulasi global seperti memiliki kelembapan yang tinggi dan hutan tropis sebagai salah satu pusat kendali sistem iklim dunia. Nah, ini salah satu yang dipunyai oleh Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam, baik itu dari wilayah hutannya dan lain sebagainya. Banyak sekali aset-aset kita yang harus kita jaga untuk anak cucu kita. Nah, jadi anak Miss bisa lihat di sini. Mungkin anak Miss tahu siapa ini. Ini adalah tokoh salah satu tokoh terbaik negara, yaitu Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Nah, jadi beliau ini salah satu sumbangsihnya adalah Deklarasi Juanda pada 1957 yang menyatakan bahwa Laut Indonesia itu adalah termasuk sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia yang menjadi satu kesatuan NKRI. Setelah ini dikenal sebagai negara kepulauan dan konveksi hukum. Nah, jadi beliau ini yang memperjuangkan tentang wilayah NKRI kita.
Ini dia beliau. Jadi beliau ini salah satu tokoh terbaik negara. Jadi salah satu negara yang negara berikan kepada beliau adalah menghargai jasa-jasa beliau. Nah, jadi namanya diabadikan, nama Insinyur Juanda Kartawijaya ini diabadikan dengan nama lapangan terbang di Surabaya. Jadi atas jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang tersebut sehingga dapat terlaksana. Nah, ini salah satu tokoh yang Indonesia punya dalam memperjuangkan tentang dalam wilayah Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang batas wilayah negara. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang batas wilayah negara Indonesia, kita akan banyak sekali membahas tentang negara-negara luar dan salah satu pulau-pulau yang ada di Indonesia, karena pulau-pulau tersebut itu membatasi antara Indonesia dan negara lain. Nah, jadi kita akan membahas tentang batas wilayah negara. Batas itu merupakan pemisah unit regional geografi, baik fisik, sosial, budaya yang dikuasai oleh suatu negara. Nah, jadi secara politis, batas negara itu adalah garis kedaulatan yang terdiri atas daratan, lautan, dan termasuk potensi yang berada di perut bumi. Jadi dalam bahasa Inggris, perbatasan itu memang sering kita sebut dengan kata border. Nah, jadi perbatasan itu merupakan salah satu manifestasi penting, sangat-sangat penting dalam suatu negara. Dia bukan hanya suatu garis imajiner saja, tapi dia sangat penting, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Jadi, lautan Indonesia ini memang memiliki batas sesuai dengan hukum laut. Nah, jadi dari hukum laut tersebut sudah dijelaskan wilayah atau batas-batas wilayah NKRI. Nah, jadi disebutkan bahwa sebuah negara pantai berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut. Nah, jadi zona tambahan sejauh 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut, dan landasan kontinen atau dasar laut sejauh 350 mil laut atau lebih. Nah, jadi selain itu diatur juga apa yang dimaksud dengan kawasan bebas. Nah, jadi selain itu memang dalam konvensi ini memang semua diatur. Jadi dari lebar masing-masing zona ini memang sudah diukur dari garis pangkal. Nah, jadi yang dalam keadaannya merupakan garis pantai saat itu air surut terendah. Di sini ini dia contohnya. Ini adalah perbatasan Indonesia. Nah, jadi ini adalah peta perbatasan. Jadi berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Hidro TNI Angkatan Laut, terdapat 92 pulau kecil yang terluar yang perbatasan langsung dengan negara tetangga. Jadi pulau-pulau tersebut sangat banyak, ada 92. Salah satunya yang kalian pernah dengar itu ada Pulau Karimun berbatasan dengan Malaysia. Lalu ada Pulau Subi kecil. Ini adalah salah satu pulau terluar di Indonesia di kawasan yang termasuk daerah Provinsi Kepulauan Riau dan termasuk di Kabupaten Natuna. Nah, di sini ada 92 pulau kecil
yang berbatasan langsung dengan perbatasan negara. Salah satunya negara yang perbatasan dengan kita, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, dan masih banyak lagi. Nih ya, Miss bisa amati di sini. Nah, jadi pertemuan pertama kita sampai di sini dulu. Selamat pagi.